Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan hasil dari tugas mata kuliah GKV yang telah saya selesaikan. Tugasnya tersendiri adalah game sederhana yang mana dalam game tersebut objek dapat bergerak bebas ke atas, bawah, kanan, kiri, dan muka dari objek tersebut mengikuti arah pergerakannya. Nah, seperti ini. Baik, kita langsung saja ke pembahasan kodenya. Pada layar telah ditampilkan kode yang saya gunakan untuk membuat objek bergerak. Nah, pada bagian awal di sini, seperti kode-kode biasanya, ini berisi import dari namespace yang dibutuhkan. Lanjut ke bagian selanjutnya, di sini ada kelas untuk isi dari kodenya ya. Di bagian awal di sini adalah inisiasi variabel public yang dibutuhkan. Nah, untuk variabel pertama di sini ada variabel speed dengan tipe data float. Ini tuh untuk mengatur variabel untuk mengatur kecepatan gerak dari objek. Jadi di sini kita taruh 10 ya, kecepatannya 10. Selanjutnya di sini ada variabel RB dan dari ini public rigid body RB. Di sini rigid body tersendiri adalah untuk menghubungkan komponen rigid body yang ada pada objek dengan kode. Jadi variabel RB. Lanjut ke selanjutnya di sini ada variabel movement. Nah, dengan tipe data vector 2. Ini vector 2 ini adalah tipe data yang menyimpan data sebagai vektor 2 dimensi, yaitu variabel movement ini berguna untuk mengatur arah pergerakan dari objek. Nah, di sini pointer itu saya kosongkan karena saya tidak menginisiasi apapun di awal. Terus di sini yang kita gunakan itu void update karena untuk pergerakan objek tersendiri memerlukan input yang berulang-ulang ya. Jadi tidak cocok jika dimasukkan pada point start. Ya. Inti dari tugas GKV ini adalah membuat objek bergerak secara bebas atas bawah, kanan, kiri, dan juga membuat muka dari objek tersebut searah dengan pergerakannya. Jadi jika kita modularisasikan, jadi terdapat dua modul. Modul pertama yaitu modul untuk menggerakkan objek, dan modul kedua adalah modul untuk mengarahkan mukanya. Ya. Oke, kita bahas modul pertama terlebih dahulu, yaitu modul untuk pergerakan objek. Ya. Untuk pergerakan objek ini, objek dapat bergerak secara atas, bawah, kanan, kiri. Yaitu kita bisa sederhanakan lagi menjadi horizontal dan vertikal ya. Dimana horizontal itu kan dari kanan kiri, dan vertikal itu adalah atas dan bawah. Nah, itu langkah pertama pada modul ini adalah menginisiasi variabel untuk arah horizontal dan vertikal tadi. Ya, untuk variabelnya adalah ini. Di sini kita tipe datanya menggunakan float karena nilai dari variabel ini akan berupa 1 dan 1. Ya, di sini float horizontal ini nama variabel, bisa diganti. Dan input get axis adalah untuk meminta inputan dari keyboard ya. Terus horizontal ini adalah inputnya menjadikan input yang diminta itu lebih spesifik, yaitu di bagian keyboard yang horizontal seperti panah kanan dan panah kiri, atau A dan D. Nah, oke, selanjutnya ini sama ya, vertikal input get axis ini spesifiknya vertikal. Ini tuh atau dapat disebut juga panah atas dan panah bawah, atau W dan S ya. Untuk selanjutnya, setelah variabel kita inisiasi,
Di sini kita buat arah pergerakan menggunakan variabel yang telah kita buat di awal, yaitu variabel public ya, variabel movement. Di sini kita panggil variabel movement sama dengan new vector 2, dan nilai yang kita kirim adalah nilai inputan tadi yang mana horizontal dan vertikal. Oke, untuk bagian terakhir dari modul pergerakan ini adalah ini RB velocity movement dan speed. Untuk RB ini adalah variabel public tadi yang mana variabel ini berhubungan dengan komponen rigid body yang ada pada objek ya, jadi rigid body, dan velocity adalah fungsi untuk menggerakkan objek ya, pergerakan objek tersebut. Di sini dengan nilai yang kita kirimkan movement kali speed, yang mana movement itu adalah arah pergerakan dan speed adalah kecepatan pergerakannya. Baik, lanjut ke modul selanjutnya, yaitu modul untuk menjadikan muka objek searah dengan pergerakannya. Nah, pada modul ini kita menggunakan fungsi if else dengan kondisi yang ditetapkan, yaitu diambil dari input horizontal dan vertikal tadi ya. Contohnya seperti ini, if horizontal kurang dari 0, yang mana yaitu ketika horizontal bernilai min 1, yaitu dengan kata lain ini adalah ketika objek bergerak ke arah kiri ya. Di sini ada transform rotation. Transform rotation ini untuk merotasi objek ya, merotasi objek yang untuk merotasi objek kita. Terus ada quaternion Euler, yaitu ini tuh fungsi untuk memilih sumbu mana yang akan dirotasi. Nah, dan ini itu nilai dari sumbunya. Ini tuh sumbu X, Y, ini sumbu X, ini sumbu Y, dan ini sumbu Z. Nah, oke. Untuk kondisi ketika objek bergerak ke arah kiri yang kita rotasikan di sini ada sumbu Y. Karena jika kita rotasikan dari sumbu Y ini, maka arah rotasinya akan ke kanan dan ke kiri. Untuk selanjutnya ini untuk selanjutnya sama ya, yaitu tuh ketika objek bergerak ke arah kanan, maka sama di sini yang di transformasikan sumbu Y, tapi ini tuh kita kembalikan ke arah ke sebelumnya ya, itu kondisi awal. Terus selanjutnya di sini vertikal. Untuk vertikal ini yang dirotasikan bukan sumbu Y, akan tapi sumbu Z. Nah, karena jika sumbu Z ini kan titik sumbunya itu dari tengah gitu ya, jadi berputarnya seperti roda gitu ya. Untuk pergerakan ke atas ini dia diputar dari sumbu Z sebesar 90 derajat ya. Sama juga di sini ya. Untuk selanjutnya itu bagian ini tuh kondisi apabila tombol horizontal dan vertikal ditekan secara bersamaan. Itu berarti ada dua input ya, input horizontal dan vertikal seperti atas kanan atau bawah kiri dan lain-lain ya. Untuk sumbu yang dirotasikan juga sama ya, seperti pergerakan atas bawah tadi. Yang mana yang kita rotasikan adalah sumbu Z ya. Tapi di sini bedanya cuma ini ya, dimana kalau atas bawah itu 90, ini setengahnya, dan di kondisi lain di sini ada 135 ya. Untuk bagian ini berarti ini bawah kanan ya, bagian bawah kanan dan bawah kiri ya. Oke, untuk penjelasan kodenya telah selesai. Selanjutnya kita akan mencoba kembali program yang telah dibuat.
Sebelum kita memulai demonstrasi kodenya, pastikan pada bagian player ini, lalu kita lihat di panel investor, lalu cari ke arah ke bagian kode yang kode kita, yaitu player move di sini. Nah, di bawah sini ada ini kolom untuk RB rigid body. Nah, pastikan rigid body ini terisi gitu. Cara mengisinya itu tinggal kita tarik aja nih command rigid body dan masukkan ke sini. Jika tidak terisi, dia tidak akan bergerak dan nanti akan muncul peringatan error. Baik, kita langsung saja kita mulai lagi kodenya. Untuk hasilnya seperti ini. Ya. Jika dia bergerak ke kanan, maka mukanya akan ke kanan juga, ya, mukanya telah mengikuti. Dan jika dia bergerak ke atas kanan ya seperti ini, dia itu mukanya tetap mengikuti gitu. Ya. Oke. Oke, untuk penjelasan dari hasil tugas yang telah saya kerjakan cukup sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.